Dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya ini. Dingin ya. Kori kita tadi jadi dingin ya, kedinginan ya. Pepatah Melayu berpantun, talam bukan sembarang talam. Talam dipakai angin berhidap. Salam bukan sembarang salam. Siapa yang menjawab salam maka dapat nilai pahala dari Allah Rabbi. Dan walaupun kita mengucap salam, ada yang diam kadang menjawab. Apa kata Nabi? Ada yang lebih baik menyambut salam itu, yaitu malaikat dan orang-orang soleh. Jadi salam itu jangan kadang jawab. Ya, salam itu sunnah Nabi. Kita malam hari ini memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta ke beliau. Ya, salam itu sangat luar biasa pahalanya. Baik, hendaknya diulangi sekali lagi biar meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kencang. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa barakatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Amin kiram, para alim ulama, ini banyak orang alim nih Pak. Ya, banyak orang alim nih. Cuman kita kada tahu aja kan. Kita orang Batam datang ke Tembilahan, padahal kita juga asli orang Tembilahan. Cuman lawas di Batam tahun 96 sudah di Batam. Alhamdulillah kita belajar Pak. Di Batam itu kita dapat 1 tahun di Singapura bersama Syekh Habib Al-Qab. Ya, Syekh Habib Al-Qab. Beliau orang Mekah Al-Mukarramah. Ya. Beliau sungguh luar biasa. Al-Habib Syekh Habib Al-Qab. Disitulah kita belajar. Ya. Situlah kita belajar kalau kita ada teman Habib belajar Pak. Ya. Mereka menguasai seluruhnya agama Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Tuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang saya muliakan, ketua masjid dan imam masjid, kemudian qori kita muliakan, mudah-mudahan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah, para bapak, ibu-ibu, wal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita lakukan, yang kita laksanakan dan selalu kita peringati hari besar. Dari dahulu sampai sekarang. Kita perhatikan apa yang terjadi di peristiwa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori kita. Subhanallazi asra bi'abdi. Kenapa dengan awal subhanallah? Subhanallazi. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya abdi Allah. Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau jadi hamba Allah, belum bisa apa. Baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, bisa kita baca. Tapi kita masih nyakitin hati saudara kita. Padahal kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi masih menyakiti keluarga kita atau teman kita. Padahal kita sudah menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi lah kita mandiri saudara kita. Banyak terjadi di lingkungan kita, Pak. Ya, tapi lingkungan sini mudah tidak. Di Batam banyak, Pak. Ya, karena di Batam itu penuh suku-suku. Suku di Batam itu apa yang tak ada, Pak? Semua ada. Orang mengenal Batam itu, bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Tak ada itu, Pak. Itu pepatah orang saja itu. Kita dari tahun 96, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kebaikan kepada kita. Ya. Di Batam itu, di setiap perumahan ada masjid. Jadi kalau di sini berjarak ada sekitar 20 meter ya. Di sini berapa jarak masjid antara masjid? Kalau di Batam itu, di sini perumahan, sebelah perumahan ada masjid. Jadi kalau azan itu Pak, bersahutan itu. Di Batam itu. Dari sini kita turun, dari sana sudah ada masjid. Jadi peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah yang kita ambil? Satu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kalau sudah mengatakan subhanallazi, subhanallah, maha suci Allah, ayo amalkan perkataan kita itu. Ya. Karena kita ini Pak sudah berumur semua. Di awal saya sampaikan tadi, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatam fa ahyakum, yang tadinya kamu tidak ada. Mati, ada kita sebelum kita ada. Wa kuntum amwatam fa ahyakum, lalu Allah adakan kita sampai saat ini. Setelah itu bertahun-tahun, kalau Allah panjangkan umur kepada kita, summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian Allah matikan.
Ya Pak, kita matikan, Allah matikan kan? Tahukah Allah matikan kita? Tidak tahu. Summa yumitukum summa yuhyikum. Lalu Allah hidupkan kita. Allah hidupkan kita ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Kemudian kita tinggalkan 7 langkah ataupun kita berada di situ, Allah hidupkan dia. Tentu kita hidup di atas dunia ini, apa yang kita perbuat? Kata Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah engkau memikirkan perbuatanmu untuk hari esok. Di situ ada akhirat. Kalau kita hidup di atas dunia hanya semata hanya untuk hidup, ketika di peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mendengar apa yang disampaikan para alim ulama, para mubalik, para ustadz, sampai di rumah itu hilang semua. Apa yang disampaikan, apa kata para alim ulama, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah. Kadang kita mendengar, kadang kita tidak mengamalkan itu semua. Ya. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian lagi menemui Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari semua itu adalah salat. Banyak saudara-saudara kita sekarang ini Pak yang meninggalkan salat. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gara-gara mencari harta dan kehidupan untuk anak istri kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an yang menyampaikan dalam surah Al-Munafiqun. Kalau kita seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka kita termasuk orang yang merugi. Maka sholat itu sudah jelas kita di antara kita semua. Sudah tahu sholat itu Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Itu pun banyak di antara kita tidak melakukannya. Karena peringatan Isra Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat banyak Pak. Tapi yang kita ambil adalah dalam kehidupan kita sehari-hari sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa kita sholat itu tidak dijamin untuk masuk surga? Belum tentu Pak. Ya? Orang kaya rajin sholat juga. Ya, orang miskin rajin sholat juga. Kenapa? Tidak bisa menjamin untuk masuk surga. Orang yang masuk surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang innal ladzina amanu
Orang yang beramal soleh, orang yang selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, itulah yang akan mendapatkan surga Al-Firdaus. Khalidina biha la yabghuna anha hiwala. Maka kekal di dalamnya. Maka dalam peringatan Isra' Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu berhati-hati, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini semua calon pada mati semua, tak ada yang tak tahu. Tak ada yang tak mati. Calon mati semua kita. Ya, tapi kapan? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bercita-cita untuk begini-begini, tak tahunya kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian kita tidak siapa yang mengetahui, tidak ada. Maka dalam surah As-Sajdah itu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi uqila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan, kata Allah, aku sudah serahi kepada malaikat yang mencabut nyawa kalian. Kemana kita lagi? Kapan? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di peringatan Isra' Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kembali kita hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi menyampaikan kepada umatnya bahwa Rasulullah tadi malam di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang murtad. Tidak percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Sama kita. Selalu Allah sampaikan dalam surah Fatihah itu, Allah sampaikan. Hari-hari kita baca, kemudian azan berkumandang, hari-hari kumandangkan azan. Pada rumah kita tidak jauh dari masjid, tapi kadang telinga kita tidak ada guna. Ya kan? Azan sudah berkumandang pun kadang kita melengah. Ya kan? Peristiwa Isra' Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kita, kepada umatnya, karena dia cinta umatnya. Kalau kita tidak ada Rasulullah, Pak, habis kita ini. Habis kita ini. Ya, sholat 5 waktu saja, apalagi 50. 5 waktu aja ada kelang kabut, Pak. Dengan kesibukan dunia. Ya. Apalagi mencari seperti seorang peri yang membaca Al-Quran, anak kita sekarang sulit dapatnya, Pak. Apalagi mau jadi seorang penceramah, sulit, Pak. Karena ini semua kena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan, Allah perlihatkan di sekelilingnya. Bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa itu? Apa kata Jibril? Melihat ketika seorang memanen padi, bagaikan orang manen padi, setelah dia manen padi, padinya selalu ada. Selalu tumbuh. Di dalam pengertian di situ adalah itulah orang-orang yang gemar bersedekah. Kata Nabi, inna sadaqah la tufi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memanaskan padamkan api panas di dalam kubur. Inna sadaqah la tufi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panas ketika kita di dalam kubur. Panas, Pak, dalam kubur itu. Kenapa? Kita akan merasakan nanti bagaimana azab. Bagaimana kita di dalam kubur. Maka di dalam kehidupan di dunia apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunu fit dunya adaya, Pak. Jadikanlah dunia ini kalian itu adalah
tamu yang akan pulang ke kampung halaman kapan. Inilah dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari? Ya? Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Rasulullah selalu memikirkan umatnya, bagaimana umatnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia, Pak, ya ada kajian subuh saja, kadang enggak mau mendengar. Selalu disibukkan dengan perkara dunia. Kadang kata Allah, fa aba aksarun nasi illa kufura. Bahkan manusia itu tidak menyukai, bahkan mengingkari. Apalagi sekarang zaman sudah pemilihan ini, Pak. Tak tahu lagi yang mana baik, yang tak mana buruk. Ada duit terima. Banyak sekarang, Pak. Padahal tak ada manfaat, Pak. Kita manfaat mencari orang yang paling terbaik, orang yang bertanggung jawab atas seseorang diberikan jabatan yang kita angkat. Semua itu takut dia kepada Allah untuk berbuat yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu apalagi setelah orang yang gemar bersedekah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak, istiwa itu terjadi. Di situ letak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin atas itu semua? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia yang pertama orang mempercayai, mengatakan benar Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, siapa orang yang selalu tabah menghadapi persoalan dunia ini, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu tabah, Pak. Kenapa tak tabah dia menghadapi tingkah laku Fir'aun yang begitu dahsyat? Akhirnya dia meminta dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kita tak pernah, Pak. Ada orang mengatakan kita tak ada. Tapi kadang kita manusia yang selalu fa'aba aksarun nasi illa kufura. Ketika ada pengajian, ada yang bagus begitu. Dia mengatakan fa'aba aksarun nasi illa kufura. Bahkan dia tidak menyukai. Bahkan dia mengingkari, padahal itu baik. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa berada di bulan Rajab? Ini sudah akhir Rajab kita, Pak. Ya, harus banyak kita mengamalkan apa yang ada di bulan Rajab, yaitu bulan yang sangat mulia, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita berdoa, Rabbirfirli warhamni wa tub alayya, Rabbirfirli warhamni wa tub alayya, Rabbirfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Rabbirfirli, ya Allah, ya Rabb, ampunilah aku. Ampunilah aku, banyak dosa kita nih, Pak. Ya. Banyak dosa kita nih, Pak. Apalagi siapapun manusia yang sempurna di muka bumi tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi apa? Warhamni, sayangilah aku. Sayangilah aku ya Allah. Nangis teteskan air mata. Inilah kesempatan kita di bulan Rajab, bulan yang penuh mulia, dan sampai Allah mengatakan
bulan Rajab itu bulan yang diharamkan untuk berbuat maksiat. Kemudian lagi watub alayya, watub alayya. Ya Allah, terimalah taubat. Terimalah taubat. Karena itu adalah amalan yang sangat. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita itu banyak bermacam-macam kita. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat, wattakhazul li masjid, jadikanlah masjid-masjid itu, wattakhazul li masjid buyutah, jadikanlah masjid-masjid itu sebagai rumah kalian. Artinya apa? Jangan kita selalu masuk rumah kita terus. Panggilan Allah setiap waktu, dimanapun kita berada, ketika azan berkumandang, panggilan, segeralah kita meninggalkan pekerjaan kita. Lebih-lebih daripada salat subuh. Ya. Kalau sini mungkin subuh ramai ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau di tempat lain, di tempat kami di Batam, Pak, itulah banyak masjid, subuhnya cuma satu saf. Karena saya jadi imam tahu, Pak. Saya di Batam itu, ya dari ujung ke ujung sudah 8 masjid sampai sekarang jadi imam, Pak. Ada yang 6 tahun, ya, ada yang setahun, kena COVID setahun jadinya. Kenapa? Dilarang buka masjid, Pak. Di Batam seperti itu, Pak. Waktu COVID kemarin, bulan puasa dilarang tarawih, Pak. Ya, COVID kemarin itu, Pak. Masjid banyak yang tutup, Pak. Masya Allah, subhanallah, Pak. Ya, nauzubillah. Masjid tutup, Pak. Gara-gara COVID itu. Banyak, Pak. Atau di daerah sini ada yang tutup. Ada. Kalau di Batam banyak, Pak. Batam itu banyak waktu COVID, masjid tutup. Setelah masjid dibuka, orangnya pun tidak ada. Sekali masjid itu ditutup, marah-marah. Saya sampai, Pak, saya jadi imam waktu tarawih, sampai dibilang, saya imam yang tak tahu diri, Pak. Benar? Pada Pak Lurahnya itu kawan saya. Kawan kita. Raja. Orang kita Melayu. Ya. Teman kita, Pak. Apa dia bilang sama saya? Saya kan bilang, Pak Lurah, saya mohon maaf. Saya bukan imam yang pembangkang, tidak. Kesian jamaah, ayo Pak Imam. Kita sholat berjamaah, sholat tarawih. Apa kata Pak Lurah? Bagaimana? Enggak, Pak Ustaz. Tokok di atas, tembus ke bawah. Bagaimana? Perintah. Itu. Di Batam banyak tutup masjid, Pak. Akhirnya apa? Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Semua adalah permainan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka kita selaku umatnya baginda Rasulullah SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil fahsya wal munkar. Sebaik-baiknya umat yaitu umat baginda Rasulullah SAW yang mencegah berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pelan-pelan kita, Pak. Selagi Allah berikan kita kesehatan, selagi Allah berikan kita mata kita masih terang, telinga kita masih mendengar, ayo ketika azan berkumandang datangi panggilan itu. Jangan tunggu Allah menyinggung kita itu, Pak, supaya kita rajin beribadah kepada Allah melalui wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Apa kata Allah? Dan infakkanlah sebagian hartamu yang telah aku berikan kepadamu. Pernah Allah nyinggung kita, fulan, rajin ke masjid. Fulan. Tidak ada, Pak. Tapi Allah menyinggung dengan bahasa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati.
Ya kan? Anak muda ganteng mati, anak kecil juga mati. Semuanya kita akan mati. Cuman kapan? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul kita bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin Allah itu ada di dekat kita. Kenapa Allah dekat kita? Dua sudah ada. Kanan kiri. Iya kan? Kanan kiri sudah ada. Jadi kita tidak bisa. Bagaimana kata Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepadaku? Kita sudah ada dua yang mendiking kita. Baik dicatat Allah, catat oleh malaikat. Sebelah lagi dicatat lagi. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li'an usakum. Sesungguhnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Engkau berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Itu. Tidak ada orang lain. Maka dari itu jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada kita, khairun nas man tali umuruhu wa hasuna amaluh. Apalagi yang sudah kita berumur, lanjut usia, ya. Jaga lisan kita, jaga ibadah kita, jaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran Allah lihatkan kepada kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mempercayai dan harus kita memiliki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an yu'ti yaumal qiyamah fa innahu li ashabi. Selagi mata kita terang bisa membaca Al-Qur'an, baca. Walaupun kita satu huruf, dua huruf, yang penting kita mata kita selalu melihat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah akan memberikan syafaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an yu'ti yaumal qiyamah fa innahu li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok manusia yang mengambil batu memukul kepalanya. Bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan itu? Itulah orang yang malas sholat. Yo, Pak, jangan malas sholat. Apalagi kita sudah berumur seperti ini. Jangan malas sholat. Karena sholat memang tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan mungkar. Sedangkan orang sholat saja, ya, bisa celaka. Orang sholat aja bisa celaka, Pak. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayaqul falyukrim zarahu. Kalau kami beriman kepada Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada hari akhir, falyukrim zarahu, hendaklah kita saling berbuat baik di antara kita sesama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Kenapa kehidupan kita saling berbeda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ya kan? Semua ada perbedaan. Itu ada manfaatnya, ada yang kita inginkan. Orang kaya membantu orang miskin. Kalau tidak ada kaya, kalau tidak ada orang miskin,
tidak ada orang kaya. Benar Pak? Benar Pak? Ini kayaknya udah ngantuk ini. Kalau tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Kalau tak ada sakit, nanti tengok semua kata sehat semua. Ya, sakit itu bukan berarti ada rahasia Allah di situ, Pak. Supaya menyadarkan diri kita, oh saya sakit, berarti saya ingat mati. Oh saya sehat, juga mengingat kesehatan kita akan suatu saat kita akan mendapat sakit. Maka di antara teman kita ada yang sakit, kita disuruh menjenguk dan melihat. Kenapa? Seandainya kita yang sakit, nah sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah wa la ilaha Subhanallah wa la ilaha Ya Nabi salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita berselamat. Banyak anak-anak kita sekarang yang memiliki HP. Ya Pak. Pak. Ya, pasti anak-anak kita banyak memiliki HP. Umur 2 tahun aja sudah tahu dengan HP. Ya Pak. Ini semuanya pada nganggur semua berhebat. Padahal HP itu belum masanya untuk anak kita memiliki HP. Nanti Pak, ada masanya. Ya. HP itu merusak pikiran anak-anak, Pak. Kadang anak kita menangis, biar anak kita diam dikasih HP. Ya Pak. Biar dia nggak nangis katanya. Biar cucunya nggak nangis, kasih HP. Padahal kita sebagai orang tua tanggung jawab kepada anak dan cucu kita. Jangan dikasih HP. Zaman sekarang zaman canggih Pak, apalagi di Batam. HP murah Pak. Ya, iPhone tuh. Kalau memang baru mahal Pak. 9 juta, 15 juta. Tapi kalau udah second, murah. 3 juta dapat Pak. Percaya nggak? Batam itu Pak. Jadi memang sudah seluruh Indonesia itu beredar untuk menghancurkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anak-anak kita coba suruh makan ikan asin. Pandai nggak Pak? Nggak pandai. Yang pandai itu orang tuanya. Kenapa? Dia sudah memiliki IQ-nya tinggi Pak. HP itu saja kita aja buka Facebook, anak kita lebih pintar Pak. Ya. Anak kita lebih pintar. Kenapa? Berteman dia ada HP, berteman yang lain juga punya HP. Jadi di situ dia. Kita tak dikasih HP anak kita sama teman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dibawa di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jika naik ke Sidratul Muntaha, banyak yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, memberikan itu semua kepada kita. Karena kita hidup manusia di muka bumi ini selalu banyak berbuat kesalahan dan dosa. Maka kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan Allah selalu berulang-ulang mengatakan itu. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Allah selalu berulang-ulang menyampaikan kepada kita, tapi kadang kita tidak, pura-pura tidak tahu. Maka Allah selalu menyampaikan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, segeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan tempat yang paling mulia, yaitu surga yang luasnya daripada langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ada di situ dikatakan untuk orang Islam, tidak ada, Pak. Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang menginfakkan sebagian hartanya di waktu lapang dan sempit. Itu orang bertakwa. Orang Islam kalau dia bertakwa, dia seperti itu berbuat. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kemudian apa lagi? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Nah, kita ini banyak sering marah, Pak. Anak kita sedikit saja salah mentempeleng, jangan, Pak. Kalau marahin anak silakan, tapi marahin sambil mendidik. Kalau kita tidak mampu mendidik, antar dia ke sekolah mana yang kita sekolahkan, antar ke pesantren. Kalau dia tidak mau, kita didik dengan baik. Sebenarnya yang baik itu adalah kita yang mendidik anak kita. Sekolah untuk ilmunya juga. Tapi yang lebih mantap, yang lebih baik itu kita yang mendidik anak kita itu. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Apa kata Allah? Hendaklah di antara kita itu saling memaafkan. Kita ini tidak tahu, Pak, di dalam ini mungkin ada yang selisih paham, ada yang bicaranya yang lebih menyinggung teman kita. Ayo, walaupun kita bukan satu suku, bukan kita satu kampung, tapi namanya kesalahan itu kita tidak tahu. Kita berteman bertiga, satu bisik berdua, satu tersinggung. Apa ini ngomongin saya ini? Itu sudah membuat suatu kesalahan. Maka kata Allah, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kemenangan itu sudah ada di depan matamu. Tapi kadang kita selalu namanya iblis, laknatullah, yang selalu menggoda kita setiap hari. Allahu Akbar. Imam panjang baca, aduh imam panjang kali bacaannya nih. Sudah pikiran kita ke lain. Ya kan? Pikiran kita di sini, tapi ke sungai Salak. Itulah. Karena iblis, karena kita, jiwa kita dihantui selalu dengan perbuatan yang tidak baik, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kita selalu ada, tidak berkhusyuk kita dalam keadaan sholat. Ya. Maka dari itu, hendaklah kita selalu memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa hum la yastaghfir." Allah tidak akan menghukum mereka. Allah tidak akan menghukum kita selagi kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu istighfar kepada Allah. Apa yang membuat diri kita zalim, kita
cepat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita ingin ada hasrat untuk berbuat kesalahan, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka ingat Allah, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu Pak memberikan suatu kebaikan kepada kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zakarallahu katsira. Selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membimbing kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita manusia yang lemah. Setan itu Pak yang selalu hadir ketika di waktu subuh. Ya kan? Subuh itu ngantuk, susah bangun Pak. Tapi kalau sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur, sholat asar itu juga banyak ditinggalkan. Padahal sholat zuhur itu, sholat asar itu kalau kita tinggalkan bagaikan kehilangan anak istri kita. Coba, ya sama maghrib ramai, zuhur ramai. Coba asar, itu kurang. Maghrib ramai, ketika isya tak ada orang. Padahal isya itu, sholat isya itu, kalau kita sholat berjamaah, sholat isya itu kita lakukan dengan tepat waktu, maka nilai pahalanya itu setengah malam Allah berikan. Kemudian lagi sholat subuh. Fadilah sholat subuh antara rumah dengan masjid akan Allah berikan pahala setiap langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat sebelum fajar subuh kita lakukan. Rakaatul fajr khair minad dunya wa ma fiha. Ya kan? 2 rakaat sebelum sholat fajar subuh, nilai pahalanya ya minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya. Maka dari itu, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu sadar Pak, kita manusia yang tidak ada yang sempurna. Kita memiliki kesalahan, maka kesalahan itu kita perbaiki. Inilah bulan Rajab, bulan yang penuh mulia Allah berikan kepada kita. Ayo kita bergembira datangnya bulan Rajab. Kemudian kita masuk bulan Sa'ban. Ayo kita bergembira. Kenapa? Nilai di situ ada yang diberikan oleh Allah, yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ban menjelang 2 minggu akan ada namanya malam nisfu Sa'ban, di mana amalan kita akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, maka kita berdoa selalu kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina fi Ramadan. Ya Allah, ya sampaikanlah kami, sampaikanlah aku untuk bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Karena bulan Sa'ban, Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Gembira itu bukan hanya untuk mendapatkan terakhir, Pak. Kadang akhir Ramadan dan dekat di terakhir apa? THR. Ya, THR berlipat ganda dengan itu jangan, Pak. Kita bergembira itu adalah bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Barang siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadu 'alan niran. Maka diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka jahanam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Semua orang tahu bahwa wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang menjadi kayu bakar nanti di nerakanya Allah adalah manusia dan batu. Ayo, jangan kita seperti batu. Waquduhan nasu wal hijarah, yang menjadi kayu bakar nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan batu. Kita sekarang masih sehat, ya masih bugar, masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, masih kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah, maka diamalkanlah sedikit. Tak bisa banyak, sedikit. Satu baris baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah, besok sambung lagi kalau kita merasa. Tapi kita rutinitas istiqomah, insyaallah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, cintailah kedua orang tua. Banyak ini Pak. Ya, di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah, kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Allah yang tempat kita menyembah dan Allah lah tempat kita menyembah. Maka wabil walidaini ihsana, hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai imma yablughanna indakal kibara ahaduma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Ya kan? Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Faqul lahumā qawlan karīmā. Jangan sampai kita, orang tua jompo kita, orang tua kita bentak, kita katakan dan kita bentak dia, sayangi dia. Hendaklah kita bicara faqul lahumā qawlan karīmā. Itu adalah ketika kita membaca doa, jangan tinggalkan doa untuk orang tua. Maka termasuk orang tua kita itu adalah ketika kita di atas dunia, surganya orang tua pasti selalu terbuka. Ketika orang tua kita meninggal, hendaknya kita lebih lagi mendoakan supaya orang tua kita dijauhkan daripada siksa kubur. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalulah kita membaca subhanallah ketika teman kita diberikan rezeki atau dimiliki, dia bisa membeli mobil. Jangan kita sampai dari mana dia datang duit kok bisa beli mobil. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, masya Allah. Itulah perkataan yang baik di dalam kitab Bulughul Maram. Itu yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, selalu kita sampaikan subhanallah. Jadi kita tidak ada mengatakan dari mana datang duit, dari mana dia memiliki harta. Jangan Pak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam, dan pagi kembali lagi seperti semula. Kita yakin itu adalah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ini akan bermanfaat untuk diri saya pribadi, kepada kita semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, memberikan suatu umur yang panjang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-hazaniyah wa qul intisaliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalim adiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kasyiran tayyiban mubarakatan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhina wa barakatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم بأمة سيدنا محمد اللهم استر بأمة سيدنا محمد اللهم أصلح بأمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم انزل رحمة ونعمة وأمورنا يا الله وهداية وصحة وبركة وإسلاما كاملا وإيمانا كاملا وصبرا عظيما ورزقا حلالا طيبا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم